Halo, selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Ominya Rajan. Maaf ya, ini berantakan by the way. Karena ini Rajan juga lagi tidur siang, teman-teman. Dia tuh suka pengen ada simbut ini di sampingnya gitu, teman-teman. Jadi suka kayak diacak-acak gitu. Nah, aduh ini agak ngeblur ya. Nah, teman-teman, by the way, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Nah, sekarang aku lagi menjalankan puasa hari pertama. Ini lagi siang-siang bolongnya dan lagi kerucut-kerucutnya gitu. Bentar-bentar, ini kok gulingnya ngeganggu banget ya. Guling ini deketin kerajaan. Nah, itu. Nah, hari ini aku mau berbagi tips kepada teman-teman yang masih sakit GERD gitu, tapi udah menuju ke sembuh gitu atau agak mendingan lah gitu, dan bersikeras pengen puasa gitu, teman-teman. Walaupun telat ya, udah menjalankan hari pertama, tapi nggak ada salahnya lah aku berbagi pengalaman gitu, biar puasanya tetap lancar-lancar aja dan kuat-kuat aja gitu, teman-teman. Tapi sebelum video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah, teman-teman, bagi kalian yang benar-benar ngebet banget gitu, aduh masih kayak ada sakit GERD gitu, sensasi GERD, tapi udah mendingan lah, udah nggak ada ketakutan lagi gitu, atau kayak benar-benar udah reda gitu, udah kayak menuju ke titik aman gitu, tapi kayak yang ragu-ragu gitu, pengen puasa gitu, gimana ya caranya gitu biar kuat puasanya gitu, walaupun ada masih sedikit-sedikit gitu, ada sensasi kayak masih kelayangannya, atau misalkan masih ada kayak kadang-kadang naik nih gitu asam lambungnya. Nah, pokoknya ini sesuai pengalaman aku ya, teman-teman. Jadi tips yang pertama itu adalah tidurnya harus cukup, teman-teman. Jadi pas malam tuh bener-bener jangan ada aktivitas lagi selain tidur setelah sholat isya gitu, teman-teman, setelah tarawih gitu. Nah, jadi tinggalkan aktivitas-aktivitas lain gitu, aktivitas-aktivitas yang membuat nantinya jadi tidurnya lebih dari habis isya gitu, atau lebih dari jam 8 atau lebih dari jam 9, bahkan lebih dari jam 9 gitu. Sebaiknya abis isya banget gitu, abis sholat tarawih banget. Nah, kenapa? Itu tuh biar ngehindari ngantuk, terus juga tidurnya cukup sampai pas sahur tuh, jadi cukup gitu tidurnya, teman-teman. Nah, biasanya kan suka ada ya yang kalau misalkan masih ngantuk nih, terus pas sahur masih ngantuk. Nah, terus kan nantinya pas setelah sahur dan sholat subuh itu kan suka ada yang rata-rata gitu kan suka tidur lagi. Nah, itu tuh sama yang punya gangguan lambung gitu, apalagi yang GERD gitu, itu tuh harus dihindari gitu, tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Karena kalau ini berdasarkan pengalaman aku ya, jadi tidur setelah sholat subuh tuh kayak aku tuh sering ada pusing gitu, teman-teman. Nah, pusing dan kesananya tuh jadi mual gitu, teman-teman. Nah, kalau udah kayak pusing terus mual, nah itu tuh sensasi atau keluhan-keluhan kayak gitu tuh benar-benar mengganggu banget. Nah, itu tuh bikin kita jadi gak percaya diri lagi gitu, padahal kan itu akibat jadi bukan seolah-olah benar-benar dari sensasi GERD kita gitu, jadi bukan dari penyakit yang benar-benar kita rasain gitu ya, dari sakit GERD, tapi itu tuh padahal dari kebiasaan buruk gitu yang kita selalu lakuin gitu, teman-teman. Jadi hindari gitu, biar gak pusing, biar gak kelayangan yang nantinya ujung-ujungnya bakalan mual. Jadi kan aduh ini lambung kita tuh belum beres gitu. Nah, jadi kan pikiran-pikirannya seperti itu. Nah, biar menghindari itu, teman-teman. Nah, terus teman-teman, kan suka kadang-kadang ada yang aduh kita lagi puasa gitu, mending kita tiduran aja daripada beraktivitas gitu, biar puasanya
biar puasanya kuat gitu, nggak boleh capek-capek. Nah tapi tiduran atau ya tiduran terlalu lama itu juga kadang-kadang menyebabkan pusing gitu, pusing terus kalau udah pusing tuh jadi ujung-ujungnya tuh nantinya bakal agak ke mual gitu ya teman-teman. Nah jadi hindari tiduran juga terlalu lama gitu teman-teman. Beraktivitas juga ya gitu, harus beraktivitas, tapi beraktivitasnya juga dibatasi, jangan terlalu kecapean gitu. Itu tuh beraktivitas jangan keterlaluan, atau misalkan takut ada kecapean tuh menghindari. Nantinya kan kita suka kadang-kadang haus gitu, atau misalkan lapar gitu, jadi menghindari gitu karena takut bocor gitu kalau kita terlalu beraktivitas yang sangat berat gitu teman-teman. Nantinya lemes, lesu dan lain-lain yang bisa mengakibatkan batal puasanya. Nah terus selanjutnya teman-teman, ini yang benar-benar aku rasain gitu. Jadi ketika puasa itu nonton HP atau pegang HP itu seperlunya aja. Kalau misalkan ada message atau misalkan ada telepon gitu, jadi nonton dari HP gitu. Jadi intinya kayak gini lah, jangan terlalu autis gitu, atau misalkan kelamaan nonton HP, karena dengan kita terus melihat layar HP atau layar TV pun itu tuh bisa menyebabkan pusing teman-teman, kelayangan. Nah jadi hindari nanti biar puasa kita lancar, gak ada keluhan-keluhan atau misalkan sensasi-sensasi gitulah yang menyebabkan puasa kita nanti gak lancar gitu. Nah terus selanjutnya teman-teman, sering-sering oles-oles minyak kayu putih ke bagian dada, ini tuh punggung, terus kayak bokong gitu, kayak belakang ini nih lah pokoknya, sekitar punggung gitu, pinggang juga gitu, untuk menghindari masuk angin gitu teman-teman. Karena ketika kosong juga kan, ketika perut kita kosong gitu ya, ketika puasa kadang-kadang kan kita suka gampang masuk angin ya. Nah jadi biar kondisi tubuh kita tetap ada anget-angetnya gitu teman-teman. Jadi biar menghindari kembung juga gitu teman-teman. Jadi sering-sering olesin gitu, ininya dioles-oles, ini nih dioles-oles gitu. Nah itu juga dengan mengoles-ngoles minyak kayu putih atau minyak angin gitu, itu tuh bikin rileks juga teman-teman. Nah pokoknya biar menghindari kembung kayak gitulah, pokoknya gejala-gejala masuk angin gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya teman-teman, bagi kalian yang GERD-nya udah kuat nih minum susu gitu, ini catatan ya, bagi yang udah kuat minum susu. Jadi kalau minum susu kita fine aja gitu. Kalau puasanya pengen kuat dan tetap berstamina gitu, minum energen teman-teman. Bener loh, dengan minum energen setelah sahur aku juga kuat lah gitu, puasanya tuh benar-benar kuat gitu teman-teman. Nah tapi kalau yang punya kayak gangguan lambung mah kayak gitu disarankan ya, berdasarkan pengalaman aku, karena energen yang rasanya mungkin agak bikin yang gulanya tuh kuat itu nggak cocok gitu ke lambung aku. Jadi yang cocok di lambung aku energen rasa kurma, energen rasa jagung, terus energen rasa coklat itu. Walau mungkin ini tuh sesuai lambung kita ya, jadi gimana keadaan lambung kita gitu teman-teman. Kadang-kadang kan yang makan coklat tuh yang rasa-rasa coklat bisa menyebabkan asam lambung tinggi gitu. Tapi kalau di aku cocok-cocok aja gitu teman-teman. Jadi nggak ada efek samping gitu ketika aku minum energen rasa coklat gitu. Jadi enak-enak aja. Nah jadi kalian bisa kayak mencicip-cicip yang mana gitu rasa energen yang cocok gitu di lambung kalian gitu teman-teman. Nah itu tuh kayak gimana ya, kayak kuat aja gitu. Aku dari dulu juga, dari waktu kecil gitu, pokoknya dari waktu kecil sampai sekarang pun kalau pas abis sahur tuh minum energen teman-teman. Jadi puasanya jadi kuat gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa, nggak tahu emang sugesti atau nggak tahu kebiasaan atau apa gitu.
karena emang beda banget gitu teman-teman ketika aku pas sahur minum Energen dan ketika pas sahur gak minum Energen, itu kayaknya lemes gitu teman-teman. Nah terus untuk tips yang terakhir bagi kalian yang benar-benar pertama banget nih gitu pas waktu sakit GERD gitu, tadinya benar-benar gak puasa gitu, terus pengen latihan puasa gitu teman-teman. Nah jadi untuk misalkan hari pertama, kedua sampai 7 hari gitulah bisa gitu, tapi ini harus versi latihan ya. Nah untuk hari pertama gitu, hari kedua itu disarankan mending minum penetral asam lambung tinggi ketika sahur atau misalkan pas buka puasa gitu, kayak misalkan Proma atau Milanta gitu, tapi itu yang sesuai dengan yang cocok gitu ya di lambung kalian gitu, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Kayak Proma, kayak Milanta gitu, kayak Polisilen gitu ya, pokoknya yang cocok lah gitu di kalian gitu. Misalkan hari pertama atau kedua atau ketiga itu gitu ya minum, nah coba nanti nyobain hari keempat kuat gak nih kalau gak minum penetral asam lambung tinggi. Nah terus kalau kuat nih besoknya latihan lagi nih, kalau misalkan gak kuat besoknya minum lagi gitu. Jadi gimana ya, jadi puasa untuk yang sakit GERD itu benar-benar harus latihan teman-teman di setiap tahunnya gitu teman-teman. Misalkan tahun ini kuatnya hanya 15 hari, mudah-mudahan tahun besok misalkan kuatnya 20 hari, terus tahun selanjutnya kuatnya full 1 bulan gitu teman-teman. Itu karena puasa juga kan kewajiban ya, tapi kalau misalkan yang punya keterbatasan seperti mungkin kita yang punya sakit GERD kan, itu nggak harus memaksakan juga, Allah juga pasti mengerti, tapi gak ada salahnya kita harus ikhtiar gitu, karena jadi harus mencoba lah gitu teman-teman. Jadi jangan keok pemeh dipacok gitu teman-teman kalau bahasa Sundanya gitu. Jadi jangan menjudge diri sendiri, kita tuh nggak bisa gitu, padahal kalau kita benar-benar yakin dan berusaha, kita tuh pasti dikasih kekuatan gitu sama Allah, dan pastinya kita harus berdoa gitu, ya Allah lancarkan puasa kita gitu, terus kuatkan gitu lambungnya gitu, pokoknya harus benar-benar sering-sering mensugestikan yang baik-baik, yang positif gitu di diri kita gitu. Ya Allah kita bisa puasa, kita pasti kuat, ya Allah kuatkan kita gitu pokoknya teman-teman intinya. Nah mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat bagi kalian semua gitu. Nah karena banyak ya yang nge-DM ke aku gitu teman-teman, Kak aku pengen banget puasa tapi masih takut nih gini gitu, takut inilah takut itulah gitu. Nah mudah-mudahan video ini bisa mewakili gitu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua gitu. Nah selain tips yang ini, di video sebelumnya juga pernah ya aku ngasih tips berpuasa gitu bagi seseorang yang masih sakit GERD gitu. Tapi kalau misalkan yang sakit GERD-nya masih kayak punya sensasi kayak perih gitu atau panas, itu jangan memaksain dulu gitu. Tapi kalau yang udah aman gitu, yang udah nggak sakit ulu hati, terus dadanya nggak panas kayak kebakar gitulah, bisa kan latihan. Nah jadi ini mungkin versi latihannya gitu buat kalian semua, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.